Halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video prediksi dari Boruto to Blue Vortex part ke-75. Nah, pada part ke-74 sebelumnya itu, Naruto telah mendapat kekuatan mode Kyuubi-nya kembali. Walaupun Kurama sudah tidak ada di tubuhnya, Himawari bisa memberikan cakra Kyuubi ke tubuh Naruto untuk mengaktifkan mode tersebut. Singkat cerita, Boruto dan nyalanya berhasil mengalahkan Amado di saat itu juga. Setelah selesai mengalahkan semua ancaman, ternyata ada pasukan Otsutsuki yang datang dari langit menggunakan portal dimensi. Sepertinya, ini akan benar-benar menjadi perang yang sangat tidak seimbang. Apa yang akan dilakukan Boruto setelah melihat pasukan Otsutsuki yang datang? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Video prediksi ini berjudul adegan dimulai dengan dipelekannya tangan Amado yang putus akibat ditebas oleh Boruto. Tak lama setelah itu, tangan Amado mulai tumbuh kembali. Setelah mengatakan hal tersebut, Amado kembali melesat dengan cepat ke arah Naruto dan bersiap menyerang. Terlihat, Naruto langsung bertarung melawan Amado dengan taijutsunya. Di sisi lain, Boruto dan Kawaki langsung membantu Naruto dengan menyerang secara bersama. Terlihat, Kawaki langsung mengeluarkan batangan besi ke arah Amado. Karena Amado lengah, dia pun terkena batangan besi tersebut. Melihat hal itu, Naruto pun menghajar Amado habis-habisan. Namun, sebelum dirinya benar-benar tewas di tangan Naruto, Boruto langsung menutup portal tersebut dengan mata Jogan. Di sisi lain, ternyata Boruto sedang menggunakan Uzui Rasengan. Setelah penyerapan selesai, Boruto langsung menggunakan Hiraishin ke tempat Naruto. Lalu, di saat Amado lengah, Boruto langsung menyerang Amado dengan Uzui Rasengan. Terlihat, Uzui Rasengan langsung mengeluarkan pusaran angin yang besar. Di saat itu juga, Amado pun langsung hancur tak bersisa. Tak lama setelah itu, angin pusara milik Boruto mulai berhenti bersamaan dengan lenyapnya Amado. Akhirnya, mereka berhasil mengalahkan Amado. Sarada yang melihat itu berkata, "Bagus, kita berhasil." Di sisi lain, Naruto berkata, "Akhirnya tidak ada ancaman lagi." Setelah Naruto mengatakan hal tersebut, tiba-tiba banyak portal dimensi yang muncul dari atas langit. Bisa diperkirakan, portal tersebut berjumlah 100 lebih. Melihat munculnya portal tersebut, Boruto pun terkejut dan berkata, "Itu tidak mungkin." Terlihat, banyak pasukan Otsutsuki yang bermunculan dari portal tersebut. Di sisi lain, Kawaki yang melihat banyaknya pasukan Otsutsuki berada di atas langit, seketika bergetar melihat kejadian itu. Sambil berusaha menenangkan pikirannya, Kawaki berkata, "Apa-apaan ini?" Sedangkan Naruto melihat banyaknya pasukan Otsutsuki, dia pun terlihat berwaspada akan kedatangan mereka. Adegan pun beralih ke Sasuke yang baru saja terbangun dari pingsannya. Melihat keadaan tiba-tiba hening, Sasuke berkata, "Apakah sudah selesai?" Setelah mengatakan hal tersebut, Sasuke pun berdiri dan terkejut melihat banyaknya Otsutsuki yang berada di atas langit. Di sisi lain, Mitsuki yang sudah sadar juga terkejut akan kedatangan pasukan Otsutsuki. Mitsuki berkata, "Apa yang terjadi? Mengapa mereka semua berada di sini?" Sambil memasang raut wajah yang panik, Shikamaru membalas, "Jika jumlah mereka sebanyak ini, mustahil untuk kita bisa menang." Di sisi lain, Sarada yang khawatir tentang kondisi Boruto yang dari tadi hanya diam berkata, "Apakah Boruto baik-baik saja?" Adegan pun beralih ke Koji yang berada di markasnya. Melihat pasukan Otsutsuki yang banyak melalui kata, Koji pun berkata dalam hati, "Tidak mungkin. Aku tidak menyangka bahwa ini akan terjadi. Bahkan, teknik Jiboku tidak berfungsi melihat kejadian ini." Setelah mengatakan hal tersebut, Koji berkata pada Boruto, "Boruto, apa kau mendengarkanku? Bawalah orang-orang yang bisa kau selamatkan untuk kabur dari sana. Jumlah mereka terlalu banyak, mustahil untuk mengalahkan mereka. Apalagi, setiap Otsutsuki pasti memiliki jutsu yang unik." Setelah menjelaskan panjang lebar, tampaknya Boruto tidak merespon hal tersebut. Karena Boruto tidak kunjung menjawab, Koji berkata, "Boruto, apa kau mendengarkanku? Kau baik-baik saja kan, Boruto?" Lagi dan lagi, pertanyaannya justru diabaikan. Karena hal tersebut, kata Koji pun turun dari pundak Boruto dan melihat wajah Boruto. Ternyata setelah dilihat, Boruto mengalami syok berat. Terlihat wajahnya mulai memucat dan nafasnya mulai bermasalah. Tak hanya itu, Boruto juga mengalami keringat dingin. Melihat reaksi Boruto yang sangat panik, Koji pun hanya bisa pasrah melihat hal yang menimpa Boruto. Adegan pun beralih ke salah satu Otsutsuki yang berada di atas langit. Tak lama setelah itu, dia pun mulai menunjukkan jarinya ke arah Boruto. Sambil menunjuk ke arah Boruto, Otsutsuki tersebut berkata,
rambut kuning dengan jubah hitam. Dia adalah Otsutsuki Boruto. Kudengar dia memiliki mata Jaugan. Di sisi lain, ketika Otsutsuki tersebut masih menjelaskan, Shikamaru pun menghubungi tim sensor untuk mengirim semua shinobi yang ada di semua desa. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Mendengar nama anaknya menjadi target para Otsutsuki itu, Naruto berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Yubi di sini sudah tidak ada lagi. Jadi, cepat tinggalkan bumi ini sekarang juga." Mendengar perkataan Naruto, Otsutsuki tersebut membalas, "Beraninya kamu memerintah kami dari klan Otsutsuki. Sebelum aku menyampaikan tujuan kami, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Otsutsuki Murashiki. Ingat ini baik-baik. Itu adalah namaku. Maksud kedatangan kami ke sini bukan untuk mendapatkan Yubi, melainkan Otsutsuki Boruto." Mendengar perkataan Murashiki, Naruto pun kesal dan berkata, "Apa yang kau inginkan dari Boruto?" Murashiki melanjutkan perkataannya, "Kami mendengar bahwa Boruto memiliki mata Jaugan. Jika dia terus dibiarkan hidup, itu akan menjadi masalah untuk kami para klan Otsutsuki. Jadi, kami harus menghabisinya dan mengambil mata Jaugan itu." Mendengar jawaban mereka, Naruto pun seketika marah dan berkata, "Jika kalian ingin menghabisi Boruto, langkahi dulu mayatku." Mendengar perkataan Naruto, Murashiki kembali membalas, "Tidak masalah. Kalau perlu aku akan menghancurkan planet ini juga." Setelah Murashiki mengatakan hal tersebut, tiba-tiba banyak pasukan shinobi dari berbagai desa datang untuk menghadapi pasukan Otsutsuki. Melihat kedatangan pasukan shinobi yang sangat banyak dari atas langit, salah satu Otsutsuki berkata, "Percuma saja kalian ingin menambah jumlah pasukan. Aku bisa menghancurkan sebagian besar kalian dengan satu serangan." Adegan pun beralih ke Gaara dan juga petinggi desa lainnya. Melihat Otsutsuki yang sangat banyak yang berada di atas langit, Gaara pun seketika terkejut dan berkata, "Mengapa ada banyak Otsutsuki di sini?" Di sisi lain, banyak para pasukan shinobi yang mulai panik dengan pasukan Otsutsuki yang berjumlah sangat banyak. Salah satu shinobi berkata, "Satu Otsutsuki saja, kita tidak mampu melawannya. Tapi lihatlah, jumlah mereka sangat banyak. Mustahil untuk kita bisa menang." Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba mereka takut untuk berhadapan dengan para Otsutsuki. Di sisi lain, tiba-tiba Naruto berteriak ke semua orang. Naruto berkata, "Jangan takut semuanya. Kita adalah shinobi. Seorang shinobi tidak akan mundur begitu saja ketika melihat bumi mereka terancam. Tunjukkan tekad api kalian kepada para Otsutsuki itu. Kita akan melindungi planet bumi ini. Sebagai shinobi, kita tunjukkan seberapa kuatnya kita." Setelah mendengar perkataan Naruto, semua pasukan shinobi pun mulai teriak semangat dan mulai berapi-api. Di sisi lain, Sarada pun mulai menghampiri Boruto. Setelah sampai, Sarada mencoba untuk menenangkan Boruto dengan berkata, "Semua ini akan baik-baik saja. Kita pasti bisa melewati ini." Tak lama setelah Sarada mengatakan hal tersebut, Boruto pun kembali tenang dan berkata, "Kau benar. Tidak ada yang harus aku khawatirkan. Terima kasih Sarada." Setelah Boruto merasa tenang kembali, Boruto pun meminta Shikamaru untuk menghubunginya ke tim sensor. Mendengar permintaan dari Boruto, akhirnya Shikamaru menuruti permintaan tersebut. Terlihat, Boruto mulai berbicara pada semua shinobi dengan teknik Shindenshin. Boruto berkata, "Semuanya dengarkan aku. Aku adalah Uzumaki Boruto. Saat ini, lawan kita adalah para Otsutsuki yang mempunyai kekuatan yang di luar akal sehat. Jadi, aku ingin menyampaikan strategiku untuk meminimalisir kematian yang ada. Para petinggi desa, kalian berada di baris ketiga dan berperan untuk mengatasi serangan yang berada di tengah. Khusus untuk ayah dan paman Sasuke, mereka akan berada di garis belakang, yaitu pada baris kelima. Dengan adanya mereka berdua, warga desa yang belum sempat melarikan diri akan dijaga keselamatannya. Tentu bukan itu saja, mereka juga berperan penting untuk berjaga-jaga jika ada serangan mendadak dari belakang. Untuk seluruh pasukan shinobi, aku akan membagi kalian menjadi dua tim. Tim pertama akan berada di baris kedua, sedangkan tim kedua akan berada di baris keempat. Aku tidak perlu menjelaskannya lebih detail. Yang perlu kalian lakukan hanya perlu bertahan dan jangan mati." Untuk tim 10 dan Himawari, mereka akan bertugas sebagai pendukung dari semua barisan. Dengan jutsu yang dimiliki tim 10, mereka akan lebih cepat sampai dan membawa orang-orang yang terluka. Dan Himawari akan menyembuhkan mereka dengan cakra Kyuubi. Sedangkan aku dan Kawaki, kami akan berada di barisan paling depan. Kami akan memastikan para musuh tidak akan melewati kami. Bukan sekedar itu, kami juga berusaha mengurangi jumlah mereka. Sedangkan untuk Sarada dan Mizuki, mereka akan berada di barisan kedua bersama shinobi yang lain. Namun, peran mereka berbeda. Mereka akan bertugas untuk mendukung kami dari belakang. Apakah informasiku cukup jelas? Terlihat, semua orang pun setuju dengan strategi yang dibuat oleh Boruto. Setelah mendengar strategi yang dibuat oleh Boruto, Shikamaru, Sarada, dan Naruto pun terkejut melihat Boruto yang bisa membuat keputusan yang sangat cepat. Dengan wajah yang tidak percaya, Shikamaru berkata, "Luar biasa, kau bisa memikirkan strategi ini dengan waktu yang sesingkat ini." Tak lama setelah Shikamaru mengatakan hal tersebut, Boruto dan semua shinobi langsung mengatur posisi mereka masing-masing sesuai dengan strategi Boruto. Adegan pun beralih ke Murashiki.
Melihat para shinobi mulai mengatur posisi mereka, Murashiki berkata, "Percuma saja kalian mengatur strategi apapun, kalian akan tetap mati." Setelah mengatakan hal tersebut, para Otsutsuki mulai terbang ke arah Boruto dan yang lain. Di sisi lain, Boruto dan Kawaki yang berada di garda depan langsung mengaktifkan karma mereka masing-masing. Tak hanya itu, Boruto dan Kawaki mengaktifkan dojutsu mereka. Sambil memegang sarung pedangnya, Boruto berkata pada Kawaki, "Aku tidak tahu apakah kita semua bisa selamat, tapi aku akan berusaha mencegah semua itu terjadi." Mendengar perkataan Boruto, Kawaki membalas, "Kau jangan khawatir, kita pasti bisa mengalahkan semua Otsutsuki itu." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, para Otsutsuki mulai mendekat ke arah mereka. Terlihat, salah satu Otsutsuki mulai menembakkan bola api ke arah Boruto. Namun, Boruto langsung menyerap api tersebut dengan segel karma. Setelah diserap, Boruto membalikkan api tersebut dengan skala yang lebih besar. Terlihat, api yang sangat besar mulai membakar sebagian Otsutsuki. Namun, Otsutsuki tersebut berhasil memadamkan api tersebut dengan jutsu kristal. Di sisi lain, Kawaki langsung melakukan banyak batangan besi ke arah mereka dengan mata Kokugan. Terlihat, banyak sebagian Otsutsuki yang terkena batangan besi tersebut. Tak sampai di situ, Kawaki pun melesat dengan cepat ke arah mereka yang tertancap batangan besi. Setelah berada di tengah-tengah perkumpulan mereka, Kawaki langsung berputar sambil mengayunkan tongkat. Terlihat, para Otsutsuki yang berada di dekat Kawaki pun terkena batangan besi tersebut dan terpental sangat jauh. Ketika Kawaki sibuk menghadapi Otsutsuki yang lain, salah satu Otsutsuki langsung tiba di belakang Kawaki dan berniat untuk menangkapnya. Namun, sebelum hal itu terjadi, Kawaki dengan cepat mengencangkan tubuhnya dengan mata Kokugan. Melihat Kawaki tiba-tiba hilang, salah satu Otsutsuki berkata, "Itu kekuatan Isshiki. Dari mana dia mendapatkannya?" Setelah mengatakan hal tersebut, Otsutsuki itu berkata pada rekannya, "Daisuke, cepat lacak keberadaan Kawaki." Terlihat, Daisuke langsung melacak keberadaan Kawaki menggunakan mata Byakugan. Tak lama setelah itu, dia pun menekan Kawaki yang berada di hadapannya. Tanpa membuang waktu, Daisuke pun langsung menembakkan laser peledak ke arah Kawaki. Namun, setelah ledakan tersebut selesai, dia pun tidak melihat Kawaki berada di sana. Tiba-tiba, Kawaki sudah berada tepat di belakang Daisuke. Dengan cepat, Kawaki langsung menghantam wajah Daisuke dengan tongkat besi. Terlihat, Daisuke pun langsung terpental sangat jauh. Di sisi lain, Boruto terus bertarung melawan pasukan Otsutsuki yang ingin menargetkannya. Terlihat, Boruto pun menggunakan mata jogannya untuk melihat kelemahan dari masing-masing Otsutsuki. Ketika Boruto lengah di saat menganalisis kemampuan mereka, tiba-tiba salah satu Otsutsuki muncul di belakang Boruto dan berniat untuk menebas leher Boruto. Namun, Mitsuki langsung mengeluarkan ular dan langsung menangkap Otsutsuki tersebut. Ketika Otsutsuki itu tidak bisa bergerak, Sarada langsung menggunakan Chidori untuk menyerang. Tak sampai di sana, setelah Sarada berhasil melukai Otsutsuki itu, dia menggunakan mengikut Sharingannya untuk membuat tubuh Otsutsuki itu merasakan panas dan tidak bisa menyembuhkan diri. Di saat Boruto dan yang lain sibuk menahan serangan Otsutsuki dari depan, ternyata shinobi tim pertama mendapat serangan dari Otsutsuki lain. Terlihat, salah satu Otsutsuki membuat batu dengan suhu yang panas dan runcing. Dari elemen yang dikeluarkan Otsutsuki itu, banyak batu yang runcing bertebaran di mana-mana. Lalu, Otsutsuki tersebut melepaskan jutsu itu ke arah shinobi tim pertama. Terlihat, banyak para shinobi yang di sana terkena serangan mereka dan langsung tewas di tempat. Di sisi lain, Naruto dan Sasuke yang berada di barisan belakang juga mendapat serangan dari beberapa Otsutsuki. Karena jumlah Otsutsuki terus bertambah, Sasuke langsung melakukan Susanoo-nya. Sementara Naruto dan Sasuke menghadapi Otsutsuki, Himori sibuk menyembuhkan orang-orang yang terluka dan menyerang Otsutsuki yang mencoba untuk mendekat. Di sisi lain juga, Inoji menggunakan elang yang besar untuk memantau orang-orang dari pergerakan Otsutsuki. Ketika Inoji melihat salah satu shinobi yang kesulitan melawan para Otsutsuki, Inoji langsung mengeluarkan Chojo Giga Burung untuk menyerang Otsutsuki yang berada di permukaan. Setelah Inoji melakukan serangan tersebut, tiba-tiba ada serangan palu yang besar yang menghantam Inoji dari atas langit. Seketika itu, Inoji pun langsung terhempas ke tanah dengan sangat keras. Terlihat, Inoji pun merasakan sakit dan mencoba untuk bangkit. Ketika dia bangkit, tiba-tiba serangan palu itu muncul kembali dan bersiap menghantamnya. Namun, ketika palu tersebut mendekat ke arah Inojin, Daemon tiba-tiba datang dan langsung menendang palu tersebut. Ternyata, Daemon juga ikut membantu para shinobi. Daemon berkata, "Apa kau tidak apa-apa?" Melihat serangannya yang berhasil ditepis, Otsutsuki yang membawa palu mencoba menyerang Daemon dari belakang. Ketika serangannya itu mengenai Daemon, serangannya tersebut memantul ke dirinya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Daemon berkata, "Apa kau puas bermain-mainnya?" Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya, invasi klan Otsutsuki ke bumi mulai terjadi. Tujuan mereka adalah untuk menghabisi Boruto dan mengincar mata Jogan. Selama pertarungan berlangsung, banyak para shinobi yang tewas karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Untungnya, Daemon tiba dan ikut membantu. Apa yang akan terjadi ke depannya? Apakah dengan kedatangan Daemon,
pertempuran ini bisa dimenangkan. Nah, untuk mengetahui jam tersebut, kita akan melanjutkannya pada part ke-76. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.